gear ini berputar ya, ini akan keluar ya di bagian lubang ya, lubang sini ya, kecil ya. Nah, ini di sini akan mengeluarkan oli ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahibewok 37 channel. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasannya tentang cara kerjanya, yaitu pompa oli ya, yaitu di motor Grand ya, Supra, Honda Win ya, yang masih menggunakan rantai kentang dan juga kerja penggeraknya itu dari gear ya, sebelah sini ya. Nah, ini gearnya ya, gear penggerak buat memutarkan pompa olinya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya ya. Nah, cara kerjanya itu ya, ini gear ya, fungsinya untuk memutar si pompa oli ya, yang ada di bagian sebelah kiri ya, sebelah kanan ya, yaitu di bagian blok kopling ya. Dan posisinya ada di dalam sini ya, ada di dalam ya. Nah, kalau kita buka blok koplingnya itu terlihat ya bentuk pompa olinya ya. Dan selanjutnya yaitu cara kerjanya begini guys. Ini motor mesin kalau berputar kan ke depan gitu ya, arahnya seperti ini ya. Tapi kalau untuk gearnya ini terbalik ya, mundur ya, bukan putaran ke depan tapi mundur ya. Nah, mengikuti si rantai ketang ya. Nah, ini rantai ketangnya ya. Jadi pada saat ini putar ke depan, jadi si rantai ketang mengikuti ke sini. Nah, begitu sini gear ini terputar ya, ini akan keluar ya di bagian lubang ya, lubang sini ya, kecil ya. Oke ya, terlihat ya. Sekarang saya akan perlihatkan ya cara kerjanya. Ketika mesin hidup ya, berputar ke depan, ini akan mundur. Di sini akan mengeluarkan oli ya. Kita putar ya. Oke, saya ulangi ya, bentar ya. Ini saya putar ya. Oke guys ya, sebelum saya lanjutkan seperti biasa ya nih, kita ngopi dulu ya biar lebih semangat lagi. Oke, mohon maaf ya kalau agak berisik ya di sini ya. Mantap sekali guys ya, luar biasa. Kita lanjut. Oke ya, terlihat jelas ya. Jadi cara kerjanya itu bukan putarannya ke depan ya, tapi melainkan sebaliknya ya, ya. Mesin ini berputar ke depan, ini malah mundur ke belakang ya, oli akan keluar ya. Dan setelah itu oli akan masuk ke bagian lubang sini ya. Nah, sini, lalu masuk ke sini ya, ke bagian bawah yang di sini.
Setelah itu masuk ke sini ya, jalur ya, bagian blockhead ya. Nah, dan di sini ada jalurnya ya, di samping ya, berputar ke sini, lalu masuk ke bagian blockhead flap ya, dan juga nokenas. Tuh, ini masuk tutup lagi. Nah, di sini ya. Nah, masuk ke dalam sini ya, dan untuk melumasi bagian pelatuk klep dan nokenasnya ya. Nah, setelah itu, setelah penuh di sini, ini akan tumpah ya ke sini. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi jalur olinya itu ke sini ya, yang tadi di bawah ya saya bilang ya, masuk ke sini, lalu melumasi ke bagian pelatuk klep dan nokenas ya, ke bagian sini ya, semua ya, membasahi ya. Dan apabila sudah penuh, ini akan tertumpah ya, ataupun keluar ya di bagian bawah sini ya, terus ya menjalur ke sini ya, dan masuk ke dalam mesin kembali ya. Nah, di sini lubangnya. Setelah itu kembali lagi berputar ya dengan pompa olinya ya, terus berlanjut ya. Dan apabila oli tidak naik ya, ataupun pompa olinya tidak bergerak ya, atau tidak memompa oli ya ke bagian pelatuk klep dan nokenasnya, pelatuk klep kalian akan hancur ya, ataupun haus ya, ataupun terkikis ya, seperti yang kemarin mungkin sudah saya buat ya, upload ya, tentang penyebab nokenas terkikis ya, ataupun rusak ya, dan juga haus ya. Nah, itulah penyebabnya ya. Jadi buat kalian hati-hati ya untuk pompa olinya, agar tetap aman dan nyaman ya, tidak ada pacetan ya. Jadi biar tahu kalau kerusakan ya di bagian nokenas itu disebabkan oleh oli yang tidak mengalir ya, masuk ke bagian sini ya. Biasanya penyebabnya itu dari seher ya, seperti ini ya. Nah, olinya akan habis ya. Nah, ini terlihat jelas ya, ini gosong ya. Jadi si oli ini sudah terbakar ya, sudah terbakar ya, dan akhirnya oli semakin lama semakin mengurangi ya, berkurang, dan akhirnya pompa olinya tidak bisa menggerakkan oli ya sampai ke bagian block klep ini ya. Pada akhirnya motor akan suaranya menjadi kasar ya, listrik gitu ya, kencang. Dan pada saat disetel, setelan klep ini tidak akan bisa halus ya, ataupun lembut ya, seperti motor-motor yang baru gitu ya. Oke guys ya, jadi di sini saya sudah jelaskan ya cara kerjanya ya, dan juga akibatnya juga ya apabila oli tidak bergerak ya, ataupun tidak jalan ya, memasuki ke bagian block klep ini, akan terjadi hancur ya. Nokenas dan pelatuk klepnya akan terkikis, hancur dan rusak ya, dan juga suaranya ngelitrik parah ya. Oke guys, karena ini posisinya di rumah ya, jadi agak berisik ya dari keluarga sini. Oke, mudah-mudahan dipahami ya dan dimengerti ya apa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi sini penyebabnya ya, dan juga cara kerjanya di bagian pompa oli ini ya. Nah, jadi berputarnya bukan ke depan tapi ke belakang, dan ini masih menggunakan gear ya, gear bagian sebelah kiri ya. Kalau untuk motor sekarang sudah di bagian sebelah kanan ya, jadi menyatu dengan bak kopling ya, ataupun rangkaian kopling ya.
Oke guys ya, itu saja dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.